2, 3, tes tes. 1, 2, 3, percobaan tes. Kumpul semua Bapak Ibu? Oke. Masih semangat ini? Udah bisa Mas? Oke, masih semangat ya? Oke, kita cek dulu semangatnya ini ya. Petani BSM sejahtera. Wah, luar biasa. Biasa di luar. Ya Bapak Ibu yang sangat kami hormati, alhamdulillah sekali di hari kedua ini kita bisa memulai praktek pembuatan 2 pupuk ya. Yang kemarin sudah kita buat 5 macam pupuk. Masih ingat ya? Yang pertama pembenah tanah, kemudian JPT pungi insek, ya kan? Yang sekaligus kita buatnya, kemudian KCL. Berarti kan sudah 5 ya. Kemudian yang ke-6 ini kita bikin NPK padat, urea cair, kemudian ya padat dan cair. Kemudian nanti yang terakhir kita buat pupuk horti padat dan cair. Ya. Baik Bapak Ibu, harapan kami dengan 7 macam pupuk ini yang dilatihkan oleh beliau Pak Bayu, ini menjadi amunisi Bapak Ibu semua dalam membangun pertanian organik. Jadi beliau berpesan kalau memang serius mau membangun pertanian yang alami, seriuslah menyiapkan amunisinya. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu pengen seperti apa hasil pertaniannya nanti, ya Bapak Ibu juga berarti bisa mengukur seperti apa Bapak Ibu serius menyiapkan amunisinya gitu ya. Kenapa ya Bapak Ibu sudah tahu sendiri kondisi lahan kita seperti apa. Oke. Nah, hari ini kita akan membuat NPK padat dan cair ya. Ini kolamnya kita pakai ukurannya yang pertama 1 kali 3 meter dengan kedalaman 1 meter dan kemiringannya sekitar 20 sampai 30 cm. Jadi pembuangan airnya ke depan sini nanti untuk panen cairnya. Kalau ukuran kolamnya Bapak Ibu bisa menyelesaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Kalau ukuran kolam 1 kali 3 meter ini Bapak Ibu bisa untuk 1 hektar. Kalau yang di Telomoyo kita prakteknya hanya membuat 1 kali 1 dengan kedalaman 1 meter. Itu sekitar 10 karung. 10 karung itu berarti bisa hanya untuk 1000 meter, 1/10-nya ya. Tapi kalau 1 kali 3 Bapak Ibu bisa untuk 1 hektar. Buatnya bisa langsung bagus seperti ini, di semen juga bisa, atau dari terpal juga bisa. Ya kalau terpal Bapak Ibu bisa lihat di depan tuh, yang di terpal itu praktek yang 5 hari. Dia bikin sendiri terpalnya, pasang sendiri segala macam. Nah itu bisa untuk 1 hektar, 10 karung masalahnya ya. Namun kalau dari terpal, dari plastik, satu yang mesti waspada, hati-hati bolong, sobek ya. Kalau teman-teman komplain, Pak saya kok nggak dapat cairnya, hanya ada padatnya aja, nggak taunya bocor ya kan. Jadi lebih waspada seperti itu. Oke Bapak Ibu, saya akan jelaskan untuk pembuatan yang 1 kali 3 meter ini. Untuk membuat NPK padat dan urea cair ini, bahan bakunya apa saja? Ya, untuk 1 kali 3 meter ini, Bapak Ibu bisa menggunakan 50 karung kohe ayam. Cuma 50 karung ini kita bagi 2 Bapak Ibu. Yang pertama, kohe ayam pedagingnya 40 karung. Kemudian yang 10 karungnya adalah kohe ayam petelur. Kemudian yang ketiga bahannya lagi adalah urin sapi. Berapa banyak urin sapinya? 40 liter. Kemudian yang keempat bahannya apalagi? Kohe kambing, urin kambing. Berapa banyak urin kambingnya? 10 liter. Kemudian kita menggunakan katalis. Nah katalisnya katalis 1 Bapak Ibu sebanyak berapa? Sebanyak jumlah karungnya. Kalau 50 karung berarti 50 liter. Nah ukuran karungnya ini kita pakai ukuran yang 30 kilo ya. Ya per karungnya. Jadi sebanyak 50 liter untuk 50 karung. Per karung katalisnya 1 liter. Pakai katalis 1 ya. Kemudian kita menggunakan air Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya air cucian beras itu jauh lebih bagus. Ya.
untuk menambah kekurangan airnya. Ya, tapi kalau nggak ada bisa pakai air dedak. Nah, air dedaknya berapa banyaknya dedaknya? Banyak dedaknya sesuai dengan jumlah airnya. Kalau airnya katakan 100 kebutuhannya 100 liter kali 2%. Jadi ngitungnya kita dari 2% dari jumlah airnya. Untuk menentukan airnya Bapak Ibu, saya jelaskan dulu. Bapak Ibu bisa lihat kondisi kohenya basah atau kering. Basah nggak kering Mas? Kering. Kering ya. Nah, kalau Bapak Ibu pengen bener-bener hasilnya bagus, kan ada Kak nggak keluar juga karena salah satu faktor penyebabnya kurang air. Bapak Ibu kan sudah jelaskan oleh Pak Bambang pagi tadi ya. Bapak Ibu ambil dulu 1 karung, ditimbang dulu sama Bapak Ibu. Oh, beratnya ketemu 30 kilo, katakan gitu kan. Kemudian Bapak Ibu ambil terpal, diamparkan, dibasahi sampai basah, sampai ukurannya mamel. Setelah ukurannya mamel, ditimbang lagi beratnya berapa totalnya. Oh, ketemunya beratnya mamel, ukuran mamel itu 45 kilo. Berarti ada tambahan air berapa? 15 liter. Nah, ukuran karungnya samakan dulu Bapak Ibu, 30 kiloan semuanya, kondisinya sama, katakan begitu ya sudah. Berarti tinggal Bapak Ibu nambahkan 50 karung kali 15 liter. Berarti butuh airnya berapa? 750 liter. Berarti air dedaknya berapa persen? 2% kali 750 liter. Ya. Nah, jadi dilihat dulu kondisi kohenya. Nah, bisa dipahami? Nanti teman-teman praktekkan, Bapak Ibu lihat dulu sampai tuntas selesai. Nanti saya buka ruang pertanyaan bagi yang belum jelas ya. Monggo Mas, yang pertama kali dimasukkan adalah kohe ayam pedaging dulu sebanyak 40 karung. Ya, langsung dimasukin 40 karung Mas, monggo. Jangan terlalu dipadatkan ya, biar airnya keluar ya. Masuk sambil dihitung. Guys, hati-hati Mas. Mas Arjo, hati-hati. Ngebul. Mas. Hati-hati, keselamatan tetap dijaga ya. Semangat boleh. Cadul, hati-hati cadul. Cadul. Sambil dihitung Mbah, dirapikan. Dirapikan karungnya sambil dihitung. Oh ya. Diratakan aja ya, jangan dipadatkan, diratakan aja. Biar airnya cepat turun ke bawah. Mantap. Bukan, koe ayam pedaging. Iya. Ya, Pero. Naik sini. Naik sini. Aku jatuh. Ini apa malah berarti lurus. Lurus berotan. Iya. Sudah berapa Sadul? Oh ya. Loh, ternyata 16. 16 Pak dihitung ya. Pak. Ini 1 meter kali tinggi 1 meter dulu. 70. Iya, turun ke bawah 1 meter. Bapak Ibu lihat tadi ya, ukuran 1x3 kalau yang untuk proses NPK padat dan oleh cair tanpa ada saringan ya, langsung ke bawah. Tapi nanti beda dengan pembuatan pupuk horti. Pupuk horti ada saringannya Bapak Ibu, karena sistem fermentasinya beda nanti ya. Kalau ini murni, kalau yang NPK padat udah cair tertutup ya, jadi tanpa dibulak-balik sudah. Bapak Ibu tinggal nunggu saja selesai 10 sampai 14 hari.
Kemudian kalau yang horti diputar nanti ya saya jelaskan ya. Kalau ini cukup selesai prosesnya, dimasukkan semua bahan bakunya, ya sudah tinggal nunggu jadi ya. Pak, beli banyak. Ntar Pak ya, nanti ya belum. Dikumpulkan aja dulu. Nanti ya biar anu. Sabar, Bos. Banyakan Nggak ada purwonya, tinggal cangnya tak. Sabar. Ketinggalan. Ayo, Pak. Tak do tambah semangat aja deh dekati wedo ini. Ya. Awas, pisau, awas. Hati-hati. Artis BSM di bawah semua ya. Yang sudah praktek Bapak Ibu di rumah sebelum ikut pelatihan berapa orang? Belum ada? Oh, belum ada, ya. Bikin pakai ember, Pak. Oh, pakai ember. Gagal kok gak maning. Hah? Ayo. Oh, iya. Kurang berapa, Mas? Udah berapa? Enggak, itu karungnya udah berapa yang sudah? Berarti udah 36. 36 kurang 4 itu ya? Iya. Berarti tambah turunnya. Kalau nggak naik. Iya. Awas, itu ada plastik. Cangkang belum cangkang. Ini apa? Koi apa ini? Masih pedaging ya? Masih pedaging? Ya, oke. Ya? Ya, 40 sudah ya. Sekarang masukin koi ayam petelurnya. 10 karung. Itu tali rapiahnya, Cadul ya, ambil tali rapiah. Apa itu? Rapikan. Ini sangat pertama mau di siap. Kau sih boleh di. Coba. Yang ada ini. Tahu tuntas. Bang. Kering ya, kondisi kering ya. Dua. Ayo, Pak. Wis. Apa deh? Bisa. Awas.
Satu, dua, tiga, empat, lima. Enam. Masih kurang 3 ya. Udah 7 ya. 7. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak usah dipadetin, gak usah dipadatkan. Dibuat lubang. Ya. Wes tinggal 1. Oke, masuk. Oh, 2 dah. Pelan-pelan ya. Di tengah dikasih tempat air masukin ya. Ini double Pak. Double. Oh, double ya. Ya. 9 ya. Ya, 10 ya. Kemudian urin sapi, disiram urin sapi dulu. Urin sapi deh. Urin sapinya 40 liter, diratakan nyiramnya. Ya, memang luber, nanti turun dia. Ya. Bah, yang pinggir-pinggir tolong dimasukin dikit. Nah, masukin. Itu 15 liter, berapa liter itu? 15 liter ya. Berarti 2 galon 30. Ya, kurangi 5 liter ya, 40 ya. Ada gelas ukurnya ada? Ya, ada Pak. Oh, di Langsung aja Pak. Iya, oke. Langsung Mas. Itu 15 ya, diratakan Cak Dul. Awas hati-hati. Yang mau icip-icip. Yang mau nyicipin. Diratakan Cak Dul. Ya, terus 30 liter. Santai Cak Dul, tenang. Ini sekali siram langsung disuci aku. 30 kurang 10. Oke, sisain. Sisain 5 liter Cak Dul. 2 garis tuh ya, segitu 2 garis. Pas, plastiknya tutupnya ambil. Masih baru ini, masih baru. Cadul gila tuh. Grogi. Coba dicicipin dikit rasanya apa? Belum. Udah? Belum, Pak. 2 garis. Dikit lagi.
manis apa asin, Mas? Oke, nah. Urin kambing dulu, urin kambing. Urin kambing 10 liter. Nah, itu 10 liter. Yang satunya Mas, itu yang juga jangan itu Mas, yang ini Mas. Yang ini, yang 15 nih, tinggal ngurangi 5 liter. Urin kambingnya 10 liter, masukkan. Baru terasa aromanya. Kurang ke sana dikit. Ya. Waduh, banjir lagi. Banjir tuh banjir, ditutup. Apalagi udah cair ya? Ya Pero, apalagi udah cair ya? Dah. Katalisnya 50 liter. Katalis 1 ya, 50 liter. Pelan-pelan Sadul, dikit dulu, tumpahin dulu situ, berat. Licin. Proses membuat nastar. Pacul. Ini pacul tuh, pacul Pak. Biar gak tumpah. Yakin? Yakin, kudu yakin. Bisa? Mas, Bapak, pacul sampai. Ini diambil nih, ditutup. Kalau Pas itu 50 liter. Itu 25 kan? Oke, selanjutnya terakhir air dedak Bapak Ibu ya. Karena ini bukan air cucian beras. Jadi kita bikin air yang dikasih dedak ya, air dedak. Ini tadi kondisi kohennya kalau saya lihat Bapak Ibu agak sedikit basah ya. Kalau sedikit basah ini berarti campurannya per karung 10 liter. Jadi 10 kali 50 berarti 500 liter. 500 liter aja Mas. Ya. 500 liter berapa tong berarti? 4 ya, ya. 4 lebih sedikit ya. kenapa tadi palasnya, Pak? Kohennya kondisi agak basah. Ya, kalau benar-benar kering baru 15 liter rata-rata per karungnya. Berarti sekarang mau bikin Ya. 10 liter ya. Dua 2% dari jumlah airnya. Ya berarti kalau 50 kali 10 500, 2%-nya berarti
sekitar 2 kali 50, 10 kilo ya. Iya. Ya diaduk di airnya. Iya 10 kilo. Iya. 2% dari jumlah airnya yang dibutuhkan ya. Sendiri 10 kilo atau udah termasuk dengan airnya? Airnya Kalau airnya 10 liter, tidaknya 2%, dan 10 liter. Berarti 200 gram. Jadi kira-kira segini. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang proses pembuatan ini? Masih bingung atau gimana? Silakan. Yang pertama Pak, monggo. Ya. Saya mau tanyakan kotoran ayam. Kotoran ayam ini didapat dari, tentunya kan didapat dari peternak ayam kan? Iya. Karena peternak ayam itu kan juga tidak memakai pakan apa? Organik. Ya. Ini ada pengaruhnya enggak? Atau bebas, pokoknya kotoran ayam dari pedaging dan kotoran ayam petelur yang meskipun tidak diberi makan organik bisa dipakai di sini. Ya. Terus kedua menurut saya Pak, kalau lihat volume kotoran sapi sama kotoran Gak ada kotoran sapi, nggak ada. kohe. Kue sapi nggak ada. Kotoran Urin. ya kohe ayam sama ini kan tidak seimbang. Volume ini menurut saya loh ya. Ya. Jadi kurang lebar. Iya. Sehingga kalau kita lihat seperti ini kan, ya itu meludak itu. Ya. Kedua, apakah tidak mungkin cara pemberiannya air kencingnya sapi maupun air kencingnya kambing itu pada waktu pemberian dimasukkan kohe sapi tadi, kohe ayam 20 sak baru dikasih air, timbun lagi dikasih air kencingnya ini. Jadi Ya. akhirnya nanti bisa merata gitu maksud saya. Iya. Itu ada pengaruhnya enggak? Atau memang kalau memang SOP-nya seperti itu ya nggak bisa bicara lagi. Kita kuncinya kayak gitu. Iya. Jadi itu. Jadi yang pertama tadi masalah apa? Pertanyaannya? Bukan. Kebanyakan itu Pak. Katanya Apa? kebanyakan budak. Oh, bukan. Kohenya ayam itu bisa dari semua. Ya, oke. Ya, berarti Pak dari pakannya ya. Bahan pakannya yang untuk ayamnya, kohenya ini bagaimana? Ya, kita memang hari ini mohon maaf belum bisa seutuhnya dari peternakan ayam yang pakannya organik gitu ya. Jadi masih bebas dan insya Allah dengan diproses begini pengurangan kimianya juga berkurang. Ya kan, sudah. Kecuali memang kedepannya jenengan atau teman-teman ini ada yang punya ternak sendiri dengan pakannya yang organik juga jauh lebih bagus. Tapi kalau belum ada dari peternakan yang biasa yang masih makannya konsentrat dan sebagainya nggak masalah. Selama ini beliau menyatakan aman, gitu ya. Adapun keduanya terlalu membludak, jadi caranya itu kalau cara memasukkan airnya segala macam, harapan kami sih memang ukurannya ketika masuk itu mamel ya, udah mamel sehingga airnya mudah turun. Kemarin kita buat seperti ini, justru beliau sarankan kalau bisa tuh justru mucung, tahu mucung ya? Mujung ya, kalau orang Sunda mucung gitu ya, mucung kayak kuburan gitu ya. Memang harusnya seperti itu Pak, karena memang dicarikan panasnya kudu panas tinggi dia. Kemarin kita buat kurang gini Pak, kami kurangi bahannya kurang jadi. Cuman separuh doang kurang jadi, panasnya kurang maksimal. Karena masih ada rongga Pak di sininya. Kecuali kalau yang ini kan fermentasinya horti itu kan tertutup dan terbuka. Tidak masalah kalau kurang begini. Tapi kalau ini justru diharapkan dia mucung begini nanti lama-lama turun gitu ke bawah. Ya. Jadi kalau panasnya kurang maksimal, hasilnya kurang maksimal Pak. Makanya beda-beda produksinya antara yang satu dengan yang lain, salah satunya panasnya yang kurang. Ya kan? Tapi kalau memang dibuat seperti penuh ini memang dibuat dari awal dibuat penuh begitu Pak. Adapun cara membasahinya tadi dibuat mamel dulu semuanya biar rata semua airnya itu silahkan ya kan teknisnya. Tapi kalau terakhir itu maksud kami memang diurut supaya semuanya kebagian dapat gitu kan dari terakhir setelah itu. Jadi memang konsepnya dibuat mucung begini Pak. Gitu ya.
biar panasnya maksimal. Makanya bahkan ada juga teman-teman, Pak, kalau diselang-seling gimana ya? Kan berbandingnya 41. 40 kue ayam pedaging, 10 ayam petelur kan? Berarti kan 4 karung banding 1 kan? Nah, 41 oleh beliau disarankan nggak begitu. Jangan begitu. Kita buat langkah begitu jangan begitu. Tapi yang bagus sudah kue ayam pedaging yang 40 karung masuk semua. Kalau kita bikin katakan yang 10 hektar ya kan? Nah, pedagingnya masuk duluan, kemudian baru terakhir kue ayam petelur. Kenapa terakhir kue ayam petelur? Karena kue ayam petelur itu tidak ada sekamnya, Pak. Tujuannya justru untuk supaya panas tuh nggak sampai keluar, tertutup sama kotoran ayam petelur yang tidak ada sekamnya. Iya, karena iya, memang tujuannya untuk panasnya supaya maksimal. Kalau berhasil tuh, Pak, telur aja kita masukin di situ 2 hari 3 hari itu matang, Pak. Iya, itu panasnya maksimal. Kadang-kadang kurang panas. Hari kedua, hari ketiga Bapak cek itu kurang panas. Nah, kalau nggak panas, nitrogennya nggak keluar. Apanya? Amoniaknya. Nah, amoniak itu masuk ke ini, tercegat oleh kotoran ayam, masih molos, ada plastiknya, turun itu ke bawah jadinya nitrogen, Pak. Ya, nitrogen. Memang sengaja dibuat begitu. Ya sebenarnya kalau kitanya, biasanya teman-teman kalau bikin itu udah dikasih ini dulu, Pak. Karung-karung jagaan supaya airnya nggak turun ke bawah. Bisa dipahami ya? Jadi Bapak tambahin dulu, mungkin kalau Bapak bikin mungkin dari kayu atau karung sini pinggir-pinggirnya supaya pas mucung begitu pun airnya nggak keluar. Ini kan dicontohkan supaya tergesa-gesa, Pak, ya kan? Jadi kelihatannya kurang rapi dan sebagainya ya. Tambah sedikit. Gitu. Ya. Terus air bedaknya itu perlu pengeraman dulu nggak atau habis dicampur? Diram juga lebih bagus. Enggak kayak tadi diaduk langsung juga ada masalah. Ya. Kalau air cucian beras yang lama juga malah tambah bagus ya, yang Bapak tampung. Gitu. Oke, ada lagi, Pak? Itu jadi Pak, kira-kira cairnya jadi berapa liter ya? Oke, terima kasih. Kalau jadi kira-kira cairnya dapat berapa liter? Pertanyaannya gitu kan, Pak ya. Tadi kan kita penambahan airnya berapa, Pak? 500 liter ya. Katalisnya berapa? 50. Paling Bapak ketika panen jangan kaget kalau dapat airnya nanti paling 50 sampai 70 liter, Pak. Ya terus yang 500 liter kemana? Itu terserap di sekamnya tadi yang ada, Pak. Makanya ketika kita praktekkan ke lahan, ya walaupun nempel pupuk kita di tanaman yang baru tumbuh, justru dia itu nggak layu dulu, Pak. Karena di sana walaupun kelihatannya sekam, segala nutrisi, bakteri segala macam numpulnya di sekam itu, Pak. Ya, gitu ya. Ada lagi, Pak? Tapi enggak minimal 50 itu jadi ya, Pak ya? 50 itu udah bagus, Pak. Memang minimal segitu. Berarti kalau 50 itu udah standar. Aplikasinya nanti ya, Pak, 1:10. Jadi kalau 70 malah nggak perbandingan 1:10, berarti lebih encer lagi, Pak. Lebih banyak lagi, bisa 1,2 per 10 liter. Jadi dapatnya 100, Pak, nggak usah bingung, dapat 100 liter berarti 2:10 nanti pas aplikasinya. Karena kita ngutungnya cuma 50 liter sebenarnya dapatnya airnya. Sesuai dengan jumlah katalisnya. Gitu. Bisa dipahami ya? Pak, ternyata dapatnya 100 liter berarti 2:10, Bapak, punya Bapak aplikasinya nanti. Oke. Kita mau bikin NPK padat sama NPK Cair. Iya. yang itu mestinya harus berasal dari sumber yang menghasilkan dari N, P atau K. Iya. Nah, kira-kira sebagai sumber N apa, P apa dan K. Iya. N-nya kita ambilkan dari 2, kotoran ayam pedaging dan petelur. Itu N, Pak. Ya, kemudian P-nya kita ambilkan dari urin sapi. K-nya kita ambilkan dari urin kambing, Pak. Tapi karena ini kita aplikasikan untuk sayur, kalau ini untuk sayur dan padi, Pak. Nah, jumlah N-nya yang dibutuhkan lebih tinggi. Iya kan? Makanya kotoran ayamnya dan pedagingnya yang lebih banyak. Urinnya sedikit. Tapi tetap dia juga butuh P dan K. Tapi jumlahnya lebih sedikit. Jelas, bisa dipahami? Ada lagi, Pak? Monggo yang mau tanyakan? Monggo, Pak. Ini kan disimpan selama 14 hari. Iya, 10 sampai 14 hari, Pak. Ya. Terus keran itu dibuka kapan, Pak? Hari ke-10 Bapak kalau memang terburu-buru untuk segera pakai, dibuka kerannya, ditampung pelan-pelan, biasanya netes dia sedikit-sedikit, Pak ya, sampai habis semua ya. Setelah 10 apa 14 hari udah masalah. Ya, kemudian padatnya diambil, dipanen, dimasukkan karung, ditiriskan dulu biar airnya mungkin netes dulu, baru disimpan tuh, jangan kena air hujan dan panas gitu. Itu biasanya masih panas tinggi lagi, Pak. Masih panas lagi. Itu makanya beri aplikasikan tuh biasanya udah hari ke-7 udah mulai dingin ya kan. Kalau masih langsung diaplikasikan
mati Pak. Tanamannya. Kenapa masih panas sekali gitu ya kondisinya. Waktu panen nggak bisa diangin-angin kan? Ya tadi pas udah panen dimasukin karung kan. Ya monggo digelar, yang penting jangan kena langsung. Iya. Iya. Kalau ini konsepnya tertutup rapat Pak ya. Setelah selesai ditutup apa? Setelah iya 10-14 hari itu. Ada lagi yang tanyakan? Ya. Ini kalau kita bikin volumenya kecil, misalnya katalisnya cuma 5 liter, Iya. itu kurang ininya tinggal sesuaikan aja. Iya, sesuaikan aja Pak. Kita itu bisa 1x1 Pak. Bisa 1x1 itu untuk berarti 500 meter. Oh, Kalau 10 itu untuk 1000 meter. Kalau ini kan 50 untuk 1 hektar. berarti tidak harus tinggi 1 meter Pak ya? Dia punya Pak. Maksimal tinggi kolamnya 1 meter Pak. Kalau mau melebar. Iya. Iya. Berarti istilahnya kalau kita pakai akuarium juga bisa ya? Kalau ukuran cuma 5 liter. 5 liter itu berarti kan 5 karung Pak. 5 karung banyak juga Pak. 5 karung itu berarti 4 karung kohe ayam pedaging, 1 karung kohe ayam petelur. Katalisnya 5 liter Pak. Tapi kohenya itu tetap butuh 5 karung. Iya. Iya. Ada lagi? Monggo. Setelah itu Pak, setelah 14 hari ya. Ya. Airnya itu kalau misalkan buat kita ya. Hah? Harusnya di sana bisa Pak. Ya airnya Pak, untuk airnya itu aplikasinya kan 1:10. Itu dikocorkan biasanya ya. Kalau padatnya itu untuk aplikasinya, Pak Bayu jelaskan kan semalam masih ingat kan? 1 meter persegi itu 1 genggam atau 150 gram ya, per meter. Ya. Ada lagi? Untuk dikocor? Ke padi? Ya, Pak, supaya boleh Pak. Boleh, iya. Ada lagi, Pak? Ini kan 1 meter ya lebarnya ya? Kalau ditarik di 2 meter? 2 kali 3 gitu. Bisa volumenya nambah, berarti ukurannya bisa 2 kali lipat Pak. Bisa untuk 2 hektar. 2 kali 3 itu bisa buat begitu ya. Iya. Jadi kalau ukuran kolam itu sesuaikan dengan kebutuhannya ya. Kalau standarnya yang kita sampaikan itu 4 kali 6. 4 kali 6 itu untuk 10 hektar masalahnya. 4 kali 6 itu bisa masuk 500 karung. 400 kohe ayam pedaging, 100 kohe ayam petelur. Katalisnya juga 500 liter Pak. Nah itu bisa mengcover untuk 10 hektar. 400 urin sapi, 400 liter, 100-nya. 100 liternya dari urin kambing. Ada lagi yang tanyakan? Monggo. Iya, monggo Pak, bentar ya. Kalau bicara tadi masalah muncul, kalau seandainya tidak muncul nanti ada resiko kegagalan. Ya, resiko kegagalan sih enggak ya, masih tetap diproses menjadi. Hanya kurang maksimal gitu aja. Iya, karena masih ada rongga ya kan. Harapan tuh nutup tuh rapat gitu, harapan Bapak itu. Biasanya panasnya tinggi Pak, hari kedua, ketiga. Kalau Bapak bisa cek aja, tusuk tuh hari kedua, ketiga ditusuk ke bawah. Nanti dicabut, dirasakan panasnya seperti apa di kayunya itu. Ini kan terasa Pak. Hah? Iya, kalau suhunya bisa 80 lebih Pak. Kalau panasnya ya. Jadi kalau untuk pakai drum nggak cocok? Pakai drum kalau sekarang kecil bisa aja dicoba Pak. Monggo ya. Kalau 5 liter itu kan butuhnya 5 karung ya. Cukup nggak 5 karung? Nggak cukup ya. Paling bikin plastik aja Pak. 1x1. Kalau yang di Telomoyo itu pakai bis. Oh iya. Bis yang ukuran 1 meter, 2 itu Pak. Itu malah pas itu. Mucungnya itu bagus Pak. Itu untuk 1000 meter, 10 karung. Nah. Bis beton tuh Pak yang bulat ya. Kalau di yang Telomoyo itu memang 1x1 tapi diameternya ke 1, 2 dia. Jadi pas 1 meter. Kan 50 cm ya tingginya. 1 meter gitu. Iya, jadi 2 kalau 2 kan jadi 1 meter. Nah, tinggal dilobangi bawahnya, disemen, dikeringkan sedikit. Itu bisa untuk 1 hektar. Ditumpuk berarti. Ditumpuk, iya. Itu lebih praktis Pak, kuat juga. Maksudnya harus tutup rapat itu berarti ini sebisa mungkin penuh ya. Jangan cuma Iya, harapannya begitu. Kita kemarin bikin dikurangi sama kita karena sama beliau ditegur, diingatkan. Ya, tadinya didiamkan tapi diingatkan. Saya bisa mungkin tuh gak apa-apa, penuh itu begitu. Hasilnya maksimal. Jelas, udah masuk semua airnya, Mas? Sedikit Pak. Hah, kurang sedikit? Iya, oke. Ya 500 liter aja jangan Mas Naryo. 500 liter aja. Kurang dikit.
Udah dibiarkan dulu, yang lain ngejakan tuh yang lain ke sini, Mas. Ya, oke. Dibagi timnya, Mas Arjo. Cak Dul, timnya dibagi, kita masuk ke yang satunya. Ini pakai yang mana? Mau pakai kolam yang mana, Mas? Yang sini ya, oke, yang sini ya. Kita pindah sini, Pak, untuk pembuatan pupuk horti, ya. Ayo, Pak. Yang ini, iya. Oke, kita lanjut ya. Agak geser sini, Pak. Ini kita lanjutkan untuk praktek pembuatan pupuk horti ya. Tolong diperhatikan dulu Bapak Ibu, pembuatan kolamnya, kemiringannya tajam ya, sekitar 30 cm. Kemudian bedanya dengan yang tadi, pertama ketinggiannya, kalau ukurannya sama ini 1 kali 3 meter. Namun ketinggiannya beda, ini 70 cm yang paling belakang ini ya, ke bawah menurun. Jadi agak beda ya, 30 cm. Ya, ke sana lebih dalam Pak, tidak apa-apa ya. Bisa 1 meter lebih dikit. Nah, ini untuk para-paranya dibuat begini, bisa dibuka tak Cak Dul? Halo, Cak Dul bisa dibuka? Bisa dilihat kan? Nah. Pakai ini, pakai apa? Pakai cungkal. Linggis. Contoh yang kode dibuka ketika rusaknya apa? Ya, mereka mawon mungkin. Ayo dul buka. Bukan Pak, sing kode betul. Aku praktek iki kan dibuka iku. Ini nggak bisa dibuka tah? Bisa dibuka, mungkin takutnya nanti rusak. Oh ya, patah. Contoh aja ya. Nah, kayak gini Pak. Shading ya. Jadi seperti ini. Kalau kedalamannya dari apa? Dari para ke bawah bebas aja Pak ya. Bebas aja ya, oke. Ya oke, cuklek 1 ya. Waktunya servis nih Cak Dul. Ya, kedalamannya ya sekitar 40-an lah ya. 40-an dalamnya. Bebas kalau dalamnya setelah dari para itu bebas Pak. Biar detil. Bisa dilanjut Bapak Ibu? Nah, kalau ini kita temanya membuat pupuk horti yang lengkap dan seimbang. Nah, kalau saya sebut pupuk horti, Bapak Ibu sudah paham ya? Ini untuk pupuk tanaman-tanaman yang berbuah, ya, seperti tomat, terong, timun, dan tanaman-tanaman besar ya yang berbuah. Kalau yang kita buat tadi yang pertama ini untuk padi dan sayur. Nah, kalau ini untuk tanaman-tanaman berbuah. Nah, temanya karena kita membuat pupuk lengkap dan seimbang, maka jumlahnya sama. Jadi apa saja bahan bakunya Bapak Ibu? Untuk kolam ukuran 1 kali 3 ini dengan kedalaman 70 cm, kemiringannya sampai 30 cm, itu kita pakai ayam pedaging atau petelur itu 7 karung. Ya, kemudian kohe sapinya untuk unsur P-nya kita pakai juga 7 karung. Kemudian kohe kambingnya juga 7 karung ya, 7 ya. Kemudian kita menggunakan garamnya berapa Bapak Ibu? Garamnya 5 kilo. Nah, ya. Garam ini fungsinya sebagai apa? Untuk menambah pupuk kita agar ada kandungan mineralnya ya. Kemudian kita pakai katalisnya, katalis 5 Bapak Ibu. Berapa jumlahnya? Sebanyak karung kali 1 liter. 21 kali 1 berarti 21 liter ya kan? Karena kita menggunakan 21 karung. 7 karung kohe ayam, 7
7 karung kohe ayam, kohe sapi dan 7 karung kohe kambing. Nah, terus untuk memasukkannya sama Bapak Ibu, jumlah airnya berapa yang dibutuhkan untuk ke atasnya? Karena konsep fermentasinya beda. Kalau ini tertutup betul Bapak Ibu selama 10 sampai 14 hari. Kalau ini setiap hari cara fermentasinya dibalik, diputer airnya. Jadi pagi diambil airnya, dibalikan lagi ke situ disiramkan. Sore juga begitu, diambil airnya, dibalikan disiramkan lagi secara rata begitu selama 14 hari. Jadi fermentasinya kalau yang pupuk horti ini sistemnya 2, terbuka dan tertutup, aerob dan anaerob. Yang di bawah kotoran itu tertutup, ya kan? Kemudian yang di atasnya terbuka. Walaupun tetap ditutup, tapi kan pagi sore juga dibuka ya. Jadi makanya kalau hari ketiga biasanya yang di bawah pertama keluar itu airnya biasanya ada bau manis ya, karena dia fermentasinya tertutup ya. Jelas bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, terus lihat kondisi kohenya untuk campuran airnya kita lihat nanti. Kalau basah kali 10 liter, kalau kering kali 15 liter per karung ya. Kemudian yang pertama dimasukkan dulu apa? Nah, kita lihat kondisinya kohenya. Kalau kohenya kohe ayam petelur murni, nggak ada pedagingnya, itu dia dimasukkannya setelah kotoran kambing. Karena kan biar kambing kan berengkel-berengkel gini kan, ya, supaya air cepat turun tujuannya kan. Tapi kalau dia kohenya kohe ayam pedaging, maka urutannya tetap sama, kohe ayam pedaging masuk, kemudian kohe kambing, kemudian terakhir yang paling atas kohe sapi. Jelas bisa dipahami? Oke, monggo masukkan sekarang kohenya kohe apa nih? Cadul? Enggak, kohenya kohe apa? Petelur apa pedaging? Hah? Petelur semua? 7 karung ini? Ya, berarti kohe kambing dulu masuk. Tapi airnya tadi disirkulasi setelah hari keberapa? Hari ini Mas, hari ini bikin, besok udah mulai di sebentar. Granul. Ada tangan tuh. Dihitung ya, koe kambingnya 7 karung. Ini kondisinya agak basah ya. Ngamel, jadi kita bisa kali 10 aja nanti. Ini masih koe kambing. Ini apa, kohe apa ini? Kohe ayam petelur ya. Sebanyak 7 karung. Kering basah Sadul? Kering, berarti beda lagi airnya ya. Terus koe ayam petelur udah masuk 7 karung ya. Oh, ada campur, ada yang basah juga nih, Cak. Agak basah, yang kering. Ini apa nih? Petelur juga ya? Sekarang apa? Sapi? Kohe sapi sebanyak 7 karung juga. Ya? Lihat kondisi kotorannya ya. Udah semua airnya? Airnya udah semua?
Sabi. Karungnya, ya Pak. Pakai Bik. Nah, Ini 70, ini 1 meter, masuk lagi 40 cm. terserah mau dalaman, kalau di bawah itu bebas dalamannya. Ya. Kalau yang ini 70 Pak. Ya, 70 ke sini, iya, miring. Kalau 20 mau ringannya enggak apa-apa, kemiringannya. Ya, pinjam dulu Bun. Satu Bun. Pakai Bik. Kalau yang tadi 2 bis ditumpu itu untuk 5 liter katalis. 10. 2 bis ditumpu. Iya. Yang diameter 1 ya. Diameter 1 meter. Iya. Oke. Keluar Mas. Bun Mas, yang keluar Mas. Lebih dong, Am. Kurang satu ya. Sini aja Bang, Mas. Satu Bang. Satu Bang. Buat sini katanya. Oke. Kemudian garamnya dulu masukkan. Garamnya 7 kilo, tabur kan rata. Kasihin Mas, kami jahe. Kemudian katalisnya sebanyak 21 liter. Ini 25 Bapak Ibu ya. Satu dojan ini berarti kurangi 4 liter. Kalau Bapak Ibu di rumah ada gelas ukur, diukur ya. 4 liter diambil, sisanya dituangkan ke sana. Iya Pak, kalau itu katanya jelas. Ini nggak mau lebih-lebih. Pak, kalau kelebihan gimana? Nggak apa-apa sebenarnya ya. Berapa liter Pak? Hah? 21 liter sesuai dengan jumlah karungnya, 21 karung ya. Apa? Katalis 5 Pak. Pakai katalis 5. Kemudian airnya karena ini basah ya, tabur kali 10 aja Cak Dul. 21 kali 10 berarti 210. 210 liter aja Cak Dul. Nah, ini air dedak ya. Air dedak, ya. Kalau ada air cucian beras boleh, air kolam boleh ya. Sapi boleh. Biosluri Pak, yang limbahnya ini tuh, limbahnya apa? Yang cairnya itu bisa pakai itu Pak. Kalau yang urin masih mungkin masuknya ke sini aja, ke pembuatan NPK padat urea cair tadi ya. Kalau biosluri boleh, biosluri.
Berarti 210 itu 2 tong kurang ya. Hah? 2% dari jumlah airnya. Kalau kita pakai airnya 10 liter berarti 21 karung kali 10 liter 210 kali 2% berarti sekitar 4 kilo lebih ya. Kalau sudah pakai cucian beras nggak perlu cuci ya Pak? Nggak perlu dedak. Kalau ada cucian beras nggak perlu dedak. Ini penggantinya air cucian beras ya. Oke Bapak Ibu, ada yang mau tanyakan kira-kira? Pembuatannya jelas? Ada yang tanyakan? Silakan. Monggo Mas. Cairnya berapa liter? Dapatnya sama, tidak jauh dari katalisnya. Ya, sekitar 21 sampai 50 liter ya. Iya. Aplikasinya kalau dapat 21 berarti 1:10. Kalau lebih dari itu bisa lebih berarti aplikasinya ya. Padatnya sama per meter 150 gram padatnya. Ini fermentasinya pagi sore diputar ya, dibalik ya. Jadi ditutup rapat sama. Untuk habis ini nanti ditutup rapat sama teman-teman. Oke, nanti kalau ada yang ditanyakan lagi, kita masuk kelas untuk persiapan penutupan sekaligus mungkin ada yang teman-teman mau tanyakan. Monggo silahkan. Iya, karena kita bikin pupuk lengkap dan seimbang NPK-nya. Gimana? Itu kalau kita bikin yang 1x1 Mas, ukuran kolamnya itu pakai 213 itu karena kita yang 3-nya itu untuk P-nya yang tinggi ya, tergantung sesuaikan dengan tanaman yang mau ditanamnya apa, kebutuhannya tinggi berarti diperbanyak N-nya. Iya, P-nya yang tinggi yang dibutuhkan berarti P-nya, unsur P-nya diperbanyak. Kalau ini kita bikin pupuk NPK Horti lengkap dan seimbang gitu ya. Oke. Ini kan sekarang mulai nampung airnya itu besok atau beberapa hari kemudian? Besok. Iya, besok pagi sama sore. 2 kali, sehari 2 kali ya. Ini hari berikutnya ya? Iya, hari berikutnya ya. Ada lagi yang tanyakan? Oke, kalau nggak ada cukup kita masuk kelas lagi. Mungkin ada yang tanya-tanyakan juga kita persiapan penutupan kelas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.